Gelombang panas bikin Israel makin kekeringan. Berusaha putar otak atas kekeringan danau, Israel akan pompa air dari Laut Mediterania hingga segini. Setiap negara harus memutar otak untuk mengatasi kekeringan yang terjadi, termasuk yang dilakukan Israel. Pemerintahnya pun memutuskan akan memompa air dari Laut Mediterania untuk mengakhiri danau di sana yang mengalami kekeringan di mana-mana dalam waktu yang sudah lama. Terlepas dari namanya, Laut Galilea di Israel Utara sebenarnya adalah danau air tawar dan merupakan danau yang telah menopang kehidupan selama beribu-ribu tahun. Bahkan saat ini danau ini mengairi kebun-kebun anggur dan pertanian lokal yang menanam segala sesuatu, mulai dari sayuran hijau hingga gandum dan jeruk keprok. Namun tempat ziarah keagamaan ini juga di mana Perjanjian Baru mengatakan banyak mukjizat Yesus dilakukan menghadapi masa depan yang suram. Krisis iklim menyebabkan fluktuasi besar pada permukaan air danau di Israel ini. Saat ini danau dalam kondisi cukup penuh, tetapi hanya 5 tahun yang lalu kondisinya mencapai rekor terendah dan kini akan melakukan pemompaan air dari Laut Mediterania. Perubahan iklim dan pengelolaan air yang tidak berkelanjutan membuat danau mengering di seluruh Israel. Ini adalah perubahan dramatis untuk Laut Galilea yang disebut Kinneret dalam bahasa Ibrani, yang pernah memompa hampir semua air minum Israel. Air sekarang akan mengalir ke arah oposisi. Israel memiliki banyak keahlian dalam desalinasi sebagai negara yang rawan air. Selama lebih dari 2 dekade telah mengambil air laut dari Mediterania untuk menopang kehidupan di Israel. Mengerikan gelombang panas landa Israel, suhu air laut naik drastis. Laut Mediterania yang membentang mulai dari Barcelona hingga Tel Aviv, Israel mengalami kenaikan suhu akibat gelombang panas. Selama Juli hingga Agustus ini, Israel sempat mencatat rekor suhu 112 Fahrenheit atau 40 derajat Celcius. Suhu air laut pun ikut naik drastis. Para ilmuwan mengklaim iklim memperingatkan konsekuensi mengerikan bagi kehidupan laut karena terbakar akibat gelombang panas yang parah dari Spanyol ke Israel. Para ilmuwan mengatakan mereka menyaksikan kenaikan suhu yang luar biasa, mulai dari 3 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius di atas normal untuk sepanjang tahun ini. Suhu air secara teratur melebihi 30 derajat Celcius yang membuat sangat panas di Israel tidak seperti biasanya. Sementara panas ekstrim di Eropa dan negara-negara lain di sekitar Mediterania telah menjadi berita utama musim panas ini. Situasi sangat mengkhawatirkan, kata seorang peneliti Institut Ilmu Kelautan di Barcelona, Joaquim Garrobo. Kami mendorong sistem terlalu jauh. Kita harus mengambil tindakan terhadap masalah iklim sesegera mungkin jika tidak ingin berdampak lebih jauh bagi kehidupan manusia di bumi ini. Perairan di lepas pantai Israel hingga Siprus adalah titik terpanas di Mediterania, kata ahli biologi kelautan di Lembaga Penelitian Oceanografi dan juga Limnolografi Israel, Kirilinov. Garrobo mengatakan bahwa laut telah menyelamatkan bumi dengan menyerap 90% dari kelebihan panas bumi dan 30% karbon dioksida yang dipancarkan ke atmosfer oleh produksi batu bara, minyak, dan juga gas. Efek penyerap karbon ini melindungi bumi dari efek iklim yang lebih ekstrim.
Tapi sekarang kita telah mendorong laut ke keadaan yang tidak sehat dan disfungsional, katanya, sehingga memberikan dampak buruk bagi kehidupan manusia. Jangan anggap remeh, jihad Islam Palestina menjadi lawan terberat Israel saat ini. Seorang analis urusan Arab di radio tentara Israel, Jackie Hogi, menyatakan bahwa setelah perang 3 hari di Gaza, popularitas jihad Islam Palestina kian bertambah. Ia menilai faksi ini memiliki program jangka panjang bukan hanya di Gaza tapi juga di luar kawasan tersebut. Dilansir First News yang mengutip Marif, Hogi mengatakan meski jihad Islam mendapat sejumlah pukulan dari Israel, namun ia sukses menembakkan roket-roket tanpa henti ke arah tanah pendudukan hingga Iron Dome tak sanggup menangkis semuanya. Hal ini membuat jutaan orang Israel harus bertahan di tempat-tempat perlindungan dan berlarian. Popularitas jihad Islam telah meningkat di Gaza dan wilayah luarnya, bahkan hingga Jaffa dan di dalam garis hijau. Para warga Arab atau orang Palestina yang tinggal di tanah pendudukan pun mengelulukan nama jihad Islam. Dia berpendapat jihad Islam baru-baru ini telah memusatkan perhatian kepada strategi baru yang fokus pada tepi barat untuk sebuah tujuan jangka panjang. Dalam beberapa tahun mendatang, jihad Islam diprediksi akan menjadi lawan terberat rezim Zionis Israel dan berubah menjadi Hizbullah Lebanon versi kedua. Demi mewujudkan tujuan ini, jihad Islam telah menghimpun anggotanya di tepi barat. Jihad Islam juga menambahkan kelompok-kelompok bersenjata lain termasuk Brigade Al-Aqsa di Nablus dan juga Jenin. Jihad Islam bekerja untuk memperluas perlawanan di kota-kota tepi barat, tulis Hogi Ma'arif. Semua ini dilakukan atas instruksi Komandan Jihad Islam di Beirut dan dukungan penuh Iran. Bukan sesuatu kebetulan ketika Jihad Islam menamakan operasinya dalam perang 3 hari di Gaza dengan Tauhid al-Shahad, penyatuan medan-medan. Yang dimaksud Jihad Islam adalah Gaza mendukung tepi barat dan tepi barat juga mendukung Gaza, tandasnya.